kelompok. Baik, terima kasih Arif. Selanjutnya mungkin akan dilanjut oleh kelompok kami yang akan presentasi, yaitu kelompok 3. Sabian bisa share screen. Ya, Afan Pak, mau share screen izin Ya, untuk silakan share screen, sudah bisa. Oke, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas tentang teknik akuntansi keuangan sektor publik. Anggota kelompoknya yaitu ada saya sendiri, yaitu Julia Indah Awalia. Bian, next slide. Ada Julia. ada mood. Oke, ada Julia Indah Awalia. Ada Sari Handoyo. Dan ada Nisa Nakia. Next, Bian. Oke, pembahasan materi yang akan kami sampaikan yaitu tentang akuntansi anggaran, akuntansi komitmen, akuntansi dana, akuntansi kas, dan akuntansi akrual. Next. Oke, pertama yaitu tentang akuntansi anggaran, akan disampaikan oleh saya sendiri. Akuntansi anggaran yaitu salah satu bidang akuntansi yang berkaitan dengan perencanaan, pengeluaran perusahaan yang kemudian bertujuan membandingkan dengan pengeluaran yang sebenarnya atau aktualnya. Tujuannya yaitu untuk mencegah terjadinya kelebihan dana yang tak terduga atau over budget. Mungkin teman-teman juga udah tahu ya kemarin, karena kita minggu kemarin membahas tentang anggaran kayak gitu. Next. Jenis anggaran sektor publik yaitu ada anggaran operasional. Anggaran operasional itu digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintah. Contohnya belanja rutin. Contohnya lagi yaitu administrasi umum, belanja operasi, dan pemeliharaan. Nah, untuk yang kedua yaitu anggaran modal. Anggaran modal itu untuk anggaran yang menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap, seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Ini biasanya diterimanya itu melalui pinjaman, kayak gitu. Next, Bian. Oke. Selanjutnya ada akuntansi komitmen yang akan disampaikan oleh Sari Handoyo. Silakan, Doi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi akuntansi komitmen. Akuntansi komitmen adalah sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat order dikeluarkan. Tujuan utama akuntansi komitmen adalah untuk pengendalian anggaran. Pada akuntansi komitmen, transaksi tidak diakui ketika ada penerima atau pengeluaran kas. Juga bukan pada saat faktur diterima atau dikirim, namun pada saat yang lebih awal, yaitu pada saat pesanan dibuat atau diterima. Lanjut. Contoh akuntansi komitmen. Misalnya, manajer memesan 100 kotak kapur tulis ke pemasok sebesar 5.000 per kotak. Maka pada akun pemesanan dicatat sebagai berikut. Kapur 500.000, pesanan pada pemasok 500.000. Ketika faktur atas kapur tersebut sudah diterima, maka jurnalnya menjadi pesanan kepada pemasok 500.000, uang kepada pemasok 500.000. Lanjut.
Lanjut contoh akuntansi komitmen yang kedua. Kalau barang yang dikirimkan atau jumlah fakturnya lebih atau kurang dari jumlah yang dicatat dalam suatu pesanan, jurnal koreksi yang dibuat, misalnya harga kapur tersebut bukan seharga 5.000 tetapi 5.500, maka jurnalnya sebagai berikut. Pesanan kepada pemasok sebesar 500.000, terus kapurnya 50.000, utang kepada pemasok sebesar 550.000. Dengan menggunakan sistem ini, organisasi mengakui pesanan sebagai komitmen untuk menimbulkan pengeluaran dan akun ini mencatat komitmen secara berkesinambungan. Ya mungkin saya lanjut. Dan mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Doi yang telah menyampaikan. Selanjutnya itu materi tentang akuntansi dana yang akan disampaikan oleh Nisa Nakia. Silakan, Sabian. Oh ya, Afwan Pak, sebelumnya Kak Firliani Hasanah belum di ACC, tadi katanya keluar. Ya, lanjut. Akuntansi dana. Akuntansi dana adalah sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang lazim diterapkan di lingkungan organisasi nirlaba yang memisahkan dana berdasarkan peruntukannya, sehingga masing-masing ialah entitas akuntansi yang bisa menandakan keseimbangan antara penerapan dan penerimaan dana. Jadi akuntansi dana itu kayak alat untuk mengontrol pengeluarannya dengan sesuai tujuan sendiri. Akuntansi dana ialah jenis-jenis akuntansi yang termasuk bidang-bidang akuntansi yang sering digunakan oleh organisasi nirlaba dan lembaga sektor publik. Sistem ini dipakai untuk mencatat dan menampilkan entitas dalam akuntansi seperti aset dan kewajiban sesuai kegunaan masing-masing. Tujuan dari akuntansi dana yaitu mengukur pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya, contoh soal akuntansi dana, misalnya pemerintah menerima pinjaman dari Bank Dunia sebesar 10 miliar untuk pembangunan gedung dan jalan. Maka tidak ada pilihan bagi pemerintah selain menggunakan 10 miliar tersebut untuk pembangunan jembatan dan jalan. Selanjutnya yaitu akuntansi akrual dan akuntansi kas. Akuntansi akrual suatu metode pencatatan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang dimana dalam mengakui suatu pendapatan ketika saat diperoleh dan kemudian mencatat suatu pengeluaran ketika benar-benar terjadi. Jadi akuntansi berbasis akrual ini adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui dan dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Selanjutnya yaitu akuntansi kas. Akuntansi kas adalah metode akuntansi yang dapat digunakan untuk melacak pendapatan dan pengeluaran. Sebuah keuntungan dari akuntansi kas adalah karena lebih sederhana dan biasanya tidak memerlukan pengetahuan akuntansi yang luas. Biar lebih jelas. Selanjutnya yaitu beberapa aspek tentang akuntansi akrual dan akuntansi kas. Jadi aspek pertama yaitu waktu. Kalau misalnya akrual, pencatatan segera dilakukan setelah terjadinya transaksi. Tapi kalau misalnya kas, pencatatan dilakukan setelah terjadinya penerimaan atau pengeluaran uang. Yang kedua yaitu ketepatan. Kalau akrual yaitu diyakini lebih akurat dan mempresentasikan nilai secara lebih nyata. Kalau kas yaitu tidak ada kontrol pada
transaksi non-tunai yang sangat kompleks. Yang ketiga yaitu arus kas. Arus kas bagi akuntansi akrual yaitu kurang mempresentasikan laporan arus kas yang benar. Tapi kalau misalnya yang kas tentu lebih memberi gambaran secara lebih tepat terhadap arus kas yang masuk dan keluar dari suatu siklus. Yang keempat yaitu kemudahan dan penggunaan. Kalau akrual yaitu lebih membutuhkan banyak entry jurnal pada setiap transaksi yang terjadi. Tapi kalau akuntansi yaitu lebih mudah karena hanya membutuhkan sedikit transaksi untuk entry jurnal. Yang kelima yaitu penerapsi. Kalau akuntansi akrual yaitu cocok untuk perusahaan dengan arus modal besar dan perputaran bisnis yang cepat. Tapi kalau akuntansi kas yaitu cocok untuk usaha kecil atau sedang berkembang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Julia. Ada Julia. Oke, terima kasih Nisa. Yang selanjutnya itu contoh kasus tentang pencatatan akuntansi kas dan akrual. Di sini ada contoh kasusnya yaitu sebuah perusahaan menjual produk 100 kepada pelanggan pada 15 Maret. Alih-alih membayarnya secara tunai, pelanggan menunda pembayaran hingga 30 April. Nah, jika kita melakukan pencatatan dengan metode akrual, maka pada tanggal 15 Maret tuh kita pasti nyatet ada jurnalnya gitu, yaitu piutang pada pendapatan. Nah, ketika dia bayar tanggal 30 April, kita catat lagi, yaitu kas pada piutang, karena kita menerima pembayaran pelunasan. Sedangkan kalau kita pakai metode kas, itu tuh pas tanggal 15 kita nggak catat. Jadi kita pencatatan jurnalnya itu pas kita udah nerima uangnya aja, yaitu pada tanggal 30 April, yaitu kas pada pendapatan sebesar 100 perak, 100 rupiah. Dah, oke. Selanjutnya, terima kasih. Sekian mungkin presentasi yang bisa kelompok kami sampaikan. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, dipersilakan. Ada yang mau bertanya? Ya, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya. Silakan bisa via chat atau langsung open mic. Iya. Cukup mungkin ya, teman-teman. Tidak ada pertanyaan. Belum ada, Jul. Baik, Pak. Mungkin ditutup aja, Pak, atau kayak gimana? Kenapa? Nggak ada yang nanya? Nggak ada, Pak. Kenapa udah diancam ya? Nggak ada yang nanya. Ih, astagfirullah. Nggak ada, Pak. Nggak ada ancaman-ancaman. Ayo nanya yang lain. Kenapa nggak ada yang nanya? Nanya aja.
Jadi kalau bedanya dengan yang biasa dipakai di komersial apa bedanya? Atau di teknik-teknik ini? Baik, Pak, sebentar. Baik, Bapak, mungkin dari segi teknisnya tuh sama, cuma karakteristiknya ada perbedaan. Apa itu perbedaannya? Kayak jenis-jenis laporan keuangannya, elemen laporan keuangannya, sama tujuan laporan keuangannya. Seperti itu, Pak. Misalnya apa? Misalnya yang berbeda. Mungkin misalnya kayak item-itemnya, Pak, yang ada di laporan keuangannya. Kayak akun-akunnya pasti kan ada perbedaan. Kan ini kan materinya kan tentang teknik akuntansi gitu ya. Nah, teknik akuntansi itu kalau yang di komersial pakai teknik apa? Kalau di sini kan tekniknya tadi apa aja nih? Akuntansi apa? Anggaran gitu ya. Akuntansi komitmen gitu. Ada berapa jenis tadi? Akuntansi anggaran, akuntansi komitmen, akuntansi dana, ya kemudian Akuntansi kas sama itu akuntansi kas dan aktual ya. akrual. Nah, kalau di komersial gimana? Komersial dengan kenapa sektor publik nggak bisa pakai atau yang mana digunakan oleh sektor publik sekarang kira-kira? Teknik yang digunakan, Pak. Iya, kira-kira Kalau siapa yang menggunakan akuntansi dana atau siapa yang menggunakan akuntansi anggaran?
Kalau pemerintah kira-kira menggunakan akuntansi apa nih sekarang? Kalau hasil itu sih aku Pak. Soalnya berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010, pemerintahan pusat dan daerah harus menerapkan akuntansi berbasis akrual penuh selambat-lambatnya pada tahun 2015. Seperti itu, Pak. Berarti menggunakan akuntansi akrual. Akrual. Kalau akuntansi anggarannya masih dipakai nggak kira-kira? Sebelum akuntansi akrual berarti dia akuntansi apa? Kalau lembaga sosial ya seperti lembaga zakat, itu dia pakai akuntansi apa? Kalau lembaga zakat kira-kira dia pakai akuntansi yang mana nih? Yang dari sini kan lembaga zakat kan sektor publik ya. Nah, dia kira-kira pakai teknik akuntansi yang mana? Yang lain boleh boleh ini ya, boleh memberikan pendapatnya ya, atau boleh menjawab. Nggak mesti yang kelompok yang presentasi. Akuntansi dana bukan, Pak? Kenapa? Kenapa akuntansi dana? Akuntansi dana bukan? Kan biasanya dipakai buat entitas yang nirlaba gitu. Apa cirinya? Kenapa dia disebut kenapa akuntansi dana? Apa cirinya apa yang bisa kita lihat? Mungkin Ustaz diseimbangin gitu bukan? Apa tuh atas penerimaan sama pengeluaran aja ini? Apa? Kenapa? Kurang jelas apa tadi? Keseimbangan sama penerimaan sama pengeluaran dana yang diterimanya gitu. Keseimbangan penerimaan sama pengeluaran. Coba kalau kelompok yang presentasi tadi akuntansi dana itu apa akuntansi dana? Kalau tadi yang pas presentasi, sistem akuntansi yang sering digunakan oleh organisasi-organisasi nirlaba dan institusi sektor publik.
maksudnya cirinya apa cirinya? Memang kan dipakai oleh sektor publik gitu ya, tapi maksudnya cirinya apa? Sehingga tadi di